Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Ramadan. Saya di sini akan membagikan kepada teman-teman sekalian dalam channel saya, yaitu Peluang Bersyarat dan Teorema Bayes. Namun sebelum itu semuanya, mari kita sertakan jiwa kita, raga kita, dan niat kita untuk sama-sama belajar. Sehingga kita bisa mencapai pemahaman ilmu yang akan kita pelajari nantinya. Oke, marilah teman-teman sekalian untuk membantu channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian tombol like, serta mari tuliskan komentar-komentar Anda tentang materi ini di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, mari kita mengarah kepada materi. Sebelum itu, kita mari menyinggung tentang peluang ya. Misal di sini ada sebuah universitas, di mana dalam satu universitas itu kita memiliki sampel yaitu 1.500 mahasiswa. Dalam satu universitas itu adalah ada 1.500 mahasiswa. Nah, di sini kita memiliki sebuah kejadian ya. Kejadian yaitu mahasiswa bergolongan darah A yang kita simbolkan dengan A. Kita akan mencari peluang. Peluang dari A, peluang dari mahasiswa golongan darah A itu berapa? Oke. Untuk mencari PA, kita akan membagikan jumlah kemungkinan terjadinya peristiwa A dibagi dengan jumlah kemungkinan-kemungkinan dalam ruang sampel. Kita misalkan nilai dari A di sini adalah 300. Maka kita bisa mencari nilai dari PA yaitu sama dengan 300 dibagi 1.500 sama dengan 0,2. Setelah kita menyinggung tentang peluang, mari kita mengarah ke peluang bersyarat. Teman-teman sekalian, kita akan menggunakan contoh yang sebelumnya. Jadi, kita memiliki sampel 1.500 mahasiswa dan ada kejadian 300 mahasiswa yang bergolongan darah A. Kita akan memiliki sebuah soal, kita berikan sebuah soal, yaitu dipilih seorang mahasiswa secara acak. Berapa peluang dia bergolongan darah A jika diketahui bahwa dia adalah laki-laki? Oke. Identitas atau ciri dari peluang bersyarat ini adalah dia memiliki informasi tambahan. Nah, informasi tambahan di sini adalah jika diketahui bahwa dia adalah laki-laki. Kita bagi ruang sampel yang kita punya di sini menjadi dua, yaitu mahasiswa yang memiliki kelamin perempuan dan mahasiswa berkelamin laki-laki. Kita misalkan di sini jumlah mahasiswa laki-lakinya adalah 800 dan jumlah mahasiswa laki-laki yang bergolongan darah A adalah 120. Untuk mencari nilai dari soal yang kita punya ini, kita menggunakan rumus peluang bersyarat, yaitu peluang dari A syarat L itu sama dengan peluang dari A irisan L dibagi peluang L. Untuk peluang A irisan L sendiri adalah 120 dibagi jumlah seluruh mahasiswa yaitu 1.500. Kemudian untuk kita mencari peluang dari L itu sama dengan 800 dibagi 1.500. Kita substitusikan ke dalam rumus peluang bersyarat kita, kemudian kita sederhanakan menjadi 120 dibagi 800 sehingga kita bisa mengetahui berapa peluang dia bergolongan darah A jika diketahui dia adalah laki-laki adalah sebesar 0,15. Oke, sangat mudah di sini untuk tentang peluang bersyarat. Kemudian sebelum kita belajar tentang teorema Bayes, alangkah baiknya kita belajar tentang partisi ruang sampel. Oke. Kita memiliki ruang sampel di sini ya, yaitu 1.500 mahasiswa yang telah kita bagi menjadi dua, yaitu mahasiswa yang perempuan dan mahasiswa yang laki-laki. Nah, syarat dari partisi ruang sampel adalah kita misalkan ruang sampel dipartisi menjadi C1, C2, C3 sebanyak Cn. Nah, untuk contoh yang kita di sini adalah sebanyak C2, hanya sebatas C2 saja. Sehingga untuk CI irisan CC itu merupakan himpunan kosong untuk setiap I yang tak sama dengan C.
Nah, untuk apa selebihnya kita bahas di sini. Misal di sini kita punya ruang sampel yang akan kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu mahasiswa golongan darah, mahasiswa golongan 1, mahasiswa golongan 2, mahasiswa golongan 3, dan mahasiswa golongan 4. Yang dimana di antara mahasiswa 1, 2, 3, dan 4 ini, Anda mahasiswa yang bergolongan darah B. Nah, untuk mengetahui mahasiswa golongan darah B, yaitu mahasiswa golongan darah B adalah sama dengan B irisan dari CI gabungan B irisan dari C2 gabungan dari B irisan C3 gabungan dari irisan C4. Nah, yang dimana bahwasanya kita sederhanakan untuk B itu masuk golongan darah B itu sama dengan gabungan dari B irisan CI untuk setiap I, sehingga kita bisa mencari peluang dari B itu adalah sama dengan sigma dari peluang B irisan CI untuk setiap I. Sehingga kita bisa komparasi keduanya untuk mengetahui peluang dari B. Peluang dari B itu adalah sama dengan sigma peluang dari CI dikali peluang B syarat CI. Nah, ini merupakan teorema peluang total. Namun sebelumnya kita ingat bahwa kita punya rumus peluang bersyarat, yaitu peluang B syarat CI itu sama dengan peluang B irisan CI dibagi peluang CI. Nah, kita akan mencari peluang B irisan CI, yaitu sama dengan peluang CI dikali peluang B irisan CI. Nah, ini ya yang dinamakan dengan kaidah perkalian. 3 rumus ini akan berguna untuk mencari teorema Bayes. Oke, kita mengarah ke teorema Bayes. Kita akan rangkum 3 rumus yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu teorema peluang total, kaidah perkalian, dan peluang bersyarat. Kita berjalan pertama dengan peluang bersyarat, yaitu peluang B syarat CI sama dengan peluang B irisan CI dibagi peluang dari CI. Nah, di mana peluang B irisan CI di sini merupakan kaidah perkalian ya. Dan PCI kita bisa tuliskan dengan PB. Kita bisa mencarikan dengan peluang B, di mana peluang CI di sini adalah teorema peluang total. Nah, sehingga bisa kita tulis di sini adalah untuk peluang B syarat CI itu sama dengan peluang CI dikali peluang B syarat CI dibagi sigma peluang CC dikali B syarat CC. Nah, saya ganti penyebut di sini dari CI menjadi CC supaya tidak tertukar dengan indeks yang di atas nantinya. Nah, rumus peluang B syarat CI di sini adalah yang dinamakan dengan teorema Bayes. Oke. Mari kita perdalam teorema Bayes kita. Dipilih seorang mahasiswa secara acak. Berapa peluang dia adalah mahasiswa tingkat 2 jika diketahui golongan darah B? Nah, kita memiliki ruang sampel di sini sebanyak 1.250 mahasiswa, dan yang di kotak di sini, yang di kotak di warna kuning itu adalah mahasiswa bergolongan darah B, yang dimana jumlah seluruhnya adalah 275 mahasiswa. Oke, kita misalkan di sini untuk mahasiswa tingkat 1 jumlah keseluruhan adalah 250, dengan yang bergolongan darah B ada 50, mahasiswa tingkat 2 berjumlah 350, yang bergolongan darah B adalah 85, dan seterusnya hingga mahasiswa tingkat keempat. Kemudian kita akan mencari ya tentang peluang mahasiswa tingkat 2 dengan syarat B berapa. Sebenarnya kita akan ingat rumus teorema Bayes, yaitu untuk peluang B syarat CI itu adalah sama dengan peluang CI dikali P peluang B syarat CI dibagi sigma peluang CC dikali peluang B syarat CC untuk setiap C. Nah, di dalam soal di sini untuk mahasiswa tingkat 1 ini adalah C1, kemudian untuk mahasiswa tingkat 2 adalah C2. Nah, C2 di sini adalah yang kita akan cari, yaitu CI-nya. Mahasiswa tingkat 3 adalah C3 sama C4. Mahasiswa 4 adalah C4. Oke. Sebelumnya
kita akan mudah sekali ya mencari mahasiswa untuk mencari solusi dari soal di sini, karena kita juga ketahui bahwasanya untuk syaratnya untuk sampelnya dari mahasiswa tingkat 2 di sini 350. Mohon maaf, kayaknya ada yang salah di sini. Oh enggak, benar-benar. Untuk mahasiswa tingkat 2 di sini yang bergolongan darah B adalah 985 dan jumlah mahasiswa yang bergolongan darah B dalam satu sampel ini adalah 75. Maka kita akan mudah ketahui bahwa hasilnya adalah 85 dibagi 275. Nah, ini tentunya tidak semudah ini ya untuk mencari hasil dari soal yang kita peroleh di sini. Hanya sebuah ketidaksengajaan saja bahwasanya di sini kita sudah memperoleh informasi-informasi yang ada setiap partisi ruangan sampelnya. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan teorema Bayes untuk soal yang tadi. Oke. Untuk teorema Bayesnya, di sini adalah peluang mahasiswa tingkat 2 syarat B, yaitu sama dengan peluang C2 dikali peluang B syarat C2 dibagi peluang C1 dikali B syarat C1 ditambah peluang C2 dikali BB syarat C2 ditambah peluang C3 dikali BB syarat C3 ditambah peluang C4 dikali BB syarat C4. Nah, di sini kemudian kita akan substitusikan nilainya menjadi sama dengan 375 dibagi 1995 dikali 85 per 375 dibagi per 50 dibagi 1250 dikali 50 1250 dan seterusnya. Kemudian kita bisa peroleh di sini hasil dari peluang mahasiswa tingkat 2 syarat B. Sini ada 85 dibagi 275 yang hasilnya sama seperti yang sebelumnya, namun kita lebih sederhanakan lagi yaitu menjadi 17/55. Oke. Jika masih bingung ya, saya akan berikan sebuah soal. Nah, mungkin dengan soal ini kita bisa lebih memahami tentang teorema Bayes. Oke, kita punya contoh soal. Di sebuah perguruan tinggi, 7% mahasiswa dan 3% mahasiswi tingginya adalah 170 cm. Jumlah mahasiswi 80% lebih banyak daripada mahasiswa. Dipilih salah seorang di antaranya secara acak. Jika diketahui dia tingginya adalah lebih dari 170 cm, maka berapakah peluang dia adalah mahasiswi? Nah, kita tekankan di sini bahwa diketahui dia tingginya adalah 170 cm dan berapakah peluang dia adalah mahasiswi. Oke, kita akan mencari solusinya. Nah, kita misalkan dulu untuk mempermudah mencari solusinya, kita misalkan dulu MI ini adalah sama dengan peristiwa terpilihnya mahasiswi dan MA peristiwa terpilihnya mahasiswa, dan T ini adalah tinggi mahasiswa yang lebih dari 170 cm. Oke. Jumlah MA di sini adalah sama dengan A. Yang pastinya jumlah MI itu sama dengan 1,5A. Sehingga MA ditambah MI itu sama dengan peluang sampelnya. Sehingga kita bisa cari peluang MA ditambah peluang MI itu sama dengan peluang dari ruang sampelnya. Atau bisa kita tuliskan dengan A ditambah 1,5A itu sama dengan 1. 2,5A sama dengan 1, sehingga A kita peroleh di sini adalah 0,4. Jadi kita ketahui MA atau mahasiswa di sini adalah 0,4, sehingga kita ketahui ya peluang dari MI itu sama 0,6. Dan kita juga ketahui peluang dari T syarat MA itu sama dengan 0,07, yang dimana itu adalah diperoleh dari persentasenya yang tadi 7% mahasiswa. Dan peluang T syarat MI adalah 0,03, yaitu sebanyak 3%. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan teorema Bayes yang ada di sini. Peluang MI syarat T
itu sama dengan peluang MI dikali peluang T syarat MI dibagi peluang MI dikali P T syarat MI ditambah peluang MA P T syarat MA. Oke. Kita substitusikan nilai yang kita sudah peroleh di sini adalah peluang MI sama 0,6 dan peluang T syarat MI adalah 0,03 dibagi 0,6 dikali 0,3 ditambah 0,4 dikali 0,7. 0,07 kita peroleh di sini adalah 0,18 dibagi 0,018 ditambah 0,028 kita sederhanakan yaitu menjadi 0,018 per 0,046 kita sederhanakan lagi yaitu menjadi 9/23 atau peluang mahasiswi syarat T yang tingginya 170 cm adalah 0,39 sekian. Oke, terima kasih. Itulah video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you on next video. Bye.